Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Merika Punama. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa pemberontakan yang terjadi di Maluku beberapa tahun yang lalu. Nah, pemberontakan ini disebut dengan pemberontakan RMS, yaitu Republik Maluku Selatan. Nah, untuk itu simak video berikut ini. Nah, langsung saja yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan RMS itu? Nah, RMS ini kepanjangannya yaitu Republik Maluku Selatan, di mana RMS ini merupakan suatu gerakan separatis yang berpusat di wilayah selatan Maluku, di mana gerakan ini diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Nah, pemberontakan RMS ini dipimpin oleh Soemokil, di mana Soemokil ini merupakan mantan dari Jaksa Agung Negara Indonesia. Nah, selanjutnya itu yang melatar belakangi serta tujuan dari pemberontakan ataupun gerakan RMS ini. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan RMS ini. Nah, intinya itu RMS ini dilatar belakangi karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap proses kembalinya RIS atau RIS Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, di dalam pemberontakan RMS ini tidak jauh berbeda dengan tujuan dari pemberontakan seperti Andi Aziz, Westerling, dan pemberontakan yang sejenisnya. Sebelum diproklamasikannya RMS ini atau Republik Maluku Selatan ini, Gubernur 9 serangkai yang beranggotakan pasukan Kenil dan Partai Timur Besar, mereka melakukan propaganda terlebih dahulu terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI untuk memisahkan wilayah Maluku dari negara NKRI ini. Nah, di sisi lain dalam menjelang proklamasi RMS ini, Soemokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Nah, sementara itu sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini diancam dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, pada tanggal 25 April 1950, para anggota RMS ini memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan dengan J.H. Manuhutu sebagai presiden dan Albert Wari Rizal sebagai perdana menterinya. Nah, di mana para menterinya ini pun terdiri dari seperti Mr. Dr. C.R.C. Soemokil, D.J. Gesper, dan lain sebagainya. Nah, maka pada tanggal 27 April 1950, Dr. J.P. Niki Julu ditunjuk sebagai wakil presiden dari Republik Maluku Selatan ini. Di mana Niki Julu ini ditunjuk sebagai wakil presiden RMS untuk daerah luar negeri yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Berikutnya yaitu apa sih tujuan dari gerakan ataupun pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan ini. Nah, tujuan dari pemberontakan RMS ini ialah di mana masyarakat ingin terlepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan membentuk negara sendiri. Selanjutnya yaitu dampak dari terjadinya pemberontakan Republik Maluku Selatan ini. Nah, pada 1978 anggota dari RMS ini menyandra kurang lebih
70 warga sipil yang ada di gedung pemerintahan Belanda di Assen-Waseren. Nah, teror pun juga dilakukan oleh beberapa kelompok yang ada di bawah pimpinan RMS seperti kelompok bunuh diri di Maluku Selatan. Lalu pada tahun 1975 pada kelompok ini pernah melakukan perampasan kereta api dengan menyandra 38 penumpang dari kereta tersebut. Dan pada tahun 2002 saat peringatan proklamasi Republik Maluku Selatan yang ke-15 dilakukan dan diadakan acara pengibaran bendera RMS di Maluku. Maka dari akibat kejadian tersebut ada sebanyak 23 orang ditangkap oleh aparat kepolisian, dan setelah penangkapan tersebut mereka nggak terima karena menganggap ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian mereka menuntut Gubernur Maluku dan Kepala Kejaksaan Tinggi pada saat itu. Dan pada tuntutan tersebut melakukan penahanan yang diduga sebagai provokator pelaksana pengibaran bendera RMS. Aksi ini terus dilakukan pada tahun 2004 serta ratusan pendukung dari RMS ini mengibarkan bendera RMS di kuda mati. Maka dari itu, akibat hal tersebut terjadilah konflik penangkapan dan konflik aktivis RMS dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, anggota Republik Republik Maluku Selatan ini kembali menunjukkan keberadaannya pada masyarakat Indonesia, dan lebih parahnya lagi mereka tidak segan-segan untuk meminta Pengadilan Negeri Den Haag Belanda untuk menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan menangkapnya atas kasus HAM. Yang terakhir yaitu berakhirnya pemberontakan Republik Maluku Selatan ini. Nah, pada akhirnya ibu kota Republik Maluku Selatan atau RMS ini berhasil direbut, dan pemberontakan tersebut juga berhasil ditumpas habis. Tetapi TNI kehilangan Komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak dalam peristiwa konflik atau pemberontakan RMS ini. Awalnya Soumokil ini, pemimpin dari RMS ini pun sudah berhasil dalam melarikan diri ke Pulau Seram, tetapi akhirnya dia berhasil tertangkap pada tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.